Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini teman-teman saya bakal bahas Shiba Inu ya, lama banget saya nggak bahas Shiba dan di sini ada update terbaru dan saya mau jelasin ke teman-teman semua yang sudah bertanya terkait Bang masih ada chance nggak ya atau masih ada peluang untuk Shiba Inu itu bisa 100 sampai 200 kali ya kenaikannya, kira-kira seperti itu. Saya rasa ini akan menjadi hal menarik teman-teman ya di tahun 2025 ya, karena berbagai update ya dan berbagai kondisi nanti akan sangat-sangat menyupport dunia cryptocurrency, kira-kira seperti itu. Kita update market sebelumnya teman-teman. Bitcoin masih kuat menurut saya teman-teman karena masih di 111-an dolar. Sorry, 111.000 dolar. Kira-kira gini ya untuk harganya. Dan kenapa saya bilang masih aman? Karena masih di atas 100.000 dolar teman-teman. Apalagi kalau kita lihat Ethereum tetap positif teman-teman, XRP juga 1,64% ya, apalagi Solana ya naik signifikan dalam 24 jam terakhir di 4,15%. Dan kita lihat ada kenaikan di Fear and Greed Index teman-teman ya. Di sini sudah di posisi 42, kemarin sempat di 38-an teman-teman ya. Agak menakutkan sih, tapi ini sudah kenceng lagi ya, sudah di area 42 ya. Ini masih terbilang netral ya. Dan ingat, altcoin season ini mulai kelihatan karena sudah di posisi 50 ya. Apalagi kalau kita lihat untuk market cap saat ini terjadi kenaikan 0,81%, tepatnya di 3,84 triliun dolar. Oke. Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa teman-teman ya, di sini ya saya mau ingetin ke teman-teman semuanya kalau Bitcoin Hyper ini masih sedang mengadakan pre-sale atau si Hypercoin ini ya. Di sini teman-teman ya, link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi ya, buat kalian yang mau ikutan pre-sale-nya silakan, yang enggak juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan sama sekali di sini ya. Oke, ini tinggal 13 jam teman-teman ya di batch kali ini ya, yang dimana dia sudah raise up ya, atau fundingnya itu sudah sampai 13,5 juta dolar ya. Jadi ini tinggi banget ya. Dan per satu koin saat ini 0,12 dolar ya per satu koin. Dan cara belinya teman-teman cukup mudah ya. Tentunya kalian connect wallet dulu ya. Kira-kira seperti itu. Kalian pencet aja di sini yang di buy hyper ya. Setelah itu kalian tinggal pilih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini saya pakai MetaMask teman-teman. Setelah itu kita tinggal tunggu untuk connect-nya teman-teman. Dan setelah connect ya teman-teman, lihat di sini kalian tinggal pilih aja chain mana yang akan kalian pakai. Bisa pakai Ethereum, bisa pakai BSC. Di video kali ini saya contohkan pakai jaringan BSC ya. Contoh pakai BSC, kalian bisa pilih pakai USDT atau USDC coin ya. Tapi di sini saldo saya di Binance ya. Kita coba aja ya. Di sini 0,01 koin, 0,01 BNB, kalian dapat 702 koin ya. Jadi cukup simpel. Setelah itu kalian tinggal buy aja ya, dan selesai ya. Cukup simpel cara belinya seperti itu ya, kira-kira gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, koin ini itu sudah diaudit oleh CoinSold dan SpyWolf. Bahkan sudah diangkat di media besar seperti Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, Crypto News ya, Binance Square, Bitcoin Magazine, dan 99 Bitcoin ya. Jadi sudah sangat-sangat jelas. Nah, di sini kalian juga bisa coba untuk fitur stakingnya karena rewardnya itu sampai 81% ya, kira-kira gitu. Kita harus lengkap ya untuk cek ya, karena di sini ada tokenomicsnya sudah di publish dan diupdate oleh mereka ya. Mereka sudah pisahkan 25% untuk treasury ya, 20% untuk marketing ya, 15% untuk reward teman-teman ya. Tentunya ini community reward teman-teman ya. Dan listing di 10%, development 30%. Jadi sudah sangat-sangat detail dan jelas penjelasan dari project ini, kira-kira seperti itu. Dan mereka punya yang namanya tools Our Friend ya, dimana para influencer dan orang-orang besar sudah nge-tweet mereka atau mention mereka juga di X ya atau di Twitter. Kalian juga jangan lupa untuk dapat info tambahan ya, kalian silakan join di Telegram grup mereka dan di X mereka ya, atau di Twitter mereka ya, kira-kira gitu. Kira-kira update pertama seperti itu ya. Di sini kita langsung ke Shiba Inu sekarang yang masih bertengger di posisi 23 via CoinMarketCap. Di sini walaupun terjadi plus teman-teman ya 1,52% dalam satu hari, tapi ada berita yang menunjukkan di mana Shiba Inu ini masih berjuang ya. Masih berjuang dalam arti ya harganya itu masih susah dibilang akan terjadi kenaikan dalam waktu dekat. Tapi ya yang menarik di sini, ini saya ambil time frame hourly ya atau jam per 1 jam. Saya mau coba ambil time frame daily
ya, biar teman-teman bisa lihat outlook-nya dalam lebih besar ya, skema yang lebih besar kira-kira seperti itu. Di sini kalian bisa lihat ya, Shiba Inu itu di tanggal 3 Agustus jungkir sampai di 2 Agustus jungkir sampai di posisi 401662 ya. Dan kalau kita tarik garis panjang teman-teman ya, kalau kita tarik, kita mau lihat sentimen dulu lah ya. Sentimen dari Shiba Inu teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini sangat-sangat jelas teman-teman ya. Ini dia landai ya, dan ya ini sentimen biris menurut saya, atau bisa dibilang ya dalam apa ya, posisi penurunan ya, dalam beberapa dalam time frame 1 hari. Baik kalau kita ambil pun ya dari tanggal 14 Agustus teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini bentar. Dari tanggal 14 Agustus di mana volumenya gede banget ya yang menjual ya. Ini posisi terjadi penurunan juga ya, kira-kira seperti itu. Apakah akan sampai ya menjemput di area ini ya, karena area yang paling banyak disentuh kemarin ini ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Bisa jadi karena area yang paling banyak disentuh kemarin di antara 40 11 56, sedangkan di posisi saat ini ya di 40 12 42 ya. Semoga aja membaik, tapi menurut saya kemungkinan besar ini masih akan sideways ya. Masih akan sideways. Kenapa ya? Karena sentimen saat ini teman-teman untuk di market kripto lagi, bisa dibilang ya lagi nggak redup ya, tapi lagi adem ayem aja ya. Bitcoin cuma di situ-situ aja, karena Bitcoin domination itu sangat-sangat mempengaruhi. Kira-kira seperti itu. Jadi saya apa ya? Berpendapat kemungkinan Shiba Inu ini masih akan sideways dalam jangka waktu yang panjang ya, kira-kira seperti itu. Coba kalau kita lihat teman-teman ya, teman-teman, kalau saya tarik ya, ini jauh banget ya, ini time frame 1 hari. Nah, harga Shiba Inu secara long term ya, dia hanya main di sini aja teman-teman ya, hanya main di sini. Kalau tidak di 4017, dia itu di 10-19 ya, 40-10-19 ya. Jadi main di area-area sini saja ya, kira-kira seperti itu. Nah, kapan ya yang saya tunggu momentum bullnya, kira-kira seperti itu. Karena ya bisa jadi Shiba Inu akan menyentuh harga yang paling sering dia bermain di area ini ya, atau di 402180. Kalau sampai ya teman-teman ya di sini nanti ya, setelah sideways dalam beberapa waktu ya, terus dia naik sampai ya, sampai apa namanya, melewati area ini yang paling banyak disentuh teman-teman ya, kemungkinan besar ya target yang ini akan terjadi di tahun 2025. Jika ini ya terjadi di tahun 2025 juga ya, intinya kita tunggu di angka 403301, kira-kira seperti itu. Nah, apakah bisa ya? Jelas, semua bisa terjadi di dunia cryptocurrency, kira-kira seperti itu teman-teman. Walaupun ya ada update terbaru mengenai pola biris ya dari harga Shiba Inu, atau pola yang bisa dibilang ya bisa bikin Shiba Inu lebih turun lagi ya. Di sini teman-teman, pola profit taking ya menjelaskan perdagangan range bound ya, kira-kira seperti itu. Nah, persentase pasokan dalam keuntungan untuk Shiba berada di 24,3%. Kira-kira di tengah antar titik tertinggi dan terendah ya dari lokal historinya ya. Rally sering memudar ketika metrik ini mendekati 37%, sementara dasar yang berkelanjutan cenderung muncul ya lebih dekat ke 19%. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi tidak pasti, ada yang sudah profit ya, profit kecil ya dalam tanda kutip, mereka langsung taking profit ya, mereka nggak tunggu taking profit di persentase yang gede, kira-kira seperti itu. Sehingga kita lihat orang jadi condong, wah kalau sudah naik beberapa persen jual aja, kira-kira seperti itu. Tapi ya teman-teman ya, walaupun posisi saat ini Shiba Inu bisa dibilang membosankan ya, atau bisa dibilang juga ya bosan lah ya, boring lah ya lihat chartnya dan harganya. Tetapi jangan salah kalau kita lihat untuk di coin market cap teman-teman ya. Kalau kita berbicara koin meme yang pasti ya, itu tetap jatuh di Shiba Inu ya, Dogecoin teman-teman, dan Pepcoin, karena mereka tetap bertengger di posisi 1 2 3 ya by volume ya.
Kalau kita membayangkan gini aja lah ya, Shiba Inu dibanding PP ya, PP Coin, apalagi si Pengu ya, untuk market cap-nya ini masih sangat-sangat jauh. Jadi kemungkinan Shiba Inu akan tetap grow up. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, total supply ya dari Shiba Inu ini teman-teman ya sudah distribusi ya, jadi dia sudah nggak ada event unlock ya, sudah nggak ada. Jadi bisa dibilang ya semua itu sudah meluncur ke market, semua itu sudah di market ya, kira-kira gitu ya. Kita lihat lebih jelas. Untuk volume dalam 24 jam ya ini gede banget di 196 jutaan ya, dolar tentunya. Kalau market cap ya jangan ditanya, ini sudah 7,3 miliar dolar ya. Nah, yang terpenting yang saya bilang tadi adalah ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, sirkulasi supply-nya sudah sama seperti maksimal supply-nya ya. Jadi kalau teman-teman lihat persentasenya 99,95% ya. Sirkulasi supply itu 589 ya, triliun ya, maksimal supply-nya di 589 triliun juga. Jadi ini bisa dibilang ya sirkulasi supply-nya itu memang sudah jor-joran habis ya. Sudah tersirkulasi semuanya. Tidak ada yang dipegang sama developer atau tim ya. Ini yang menunjukkan harapan itu sangat besar untuk di Shiba Inu ya, kira-kira seperti itu. Lain cerita kalau kita contoh ya, kita ambil di sini official Trump ya, official Trump atau Trump coin ini ya, teman-teman bisa lihat ya, itu sirkulasi supply-nya di 199 jutaan ya, sedangkan maksimal supply-nya itu ada di hampir 1 miliar. Itu tandanya 80% teman-teman ya, atau let's say 78% ya, masih tertahan, apalagi yang pegang itu adalah developernya ya, atau Trump sendiri ya, kira-kira seperti itu. Jadi orang takut dong ketika masuk dan harganya ngedam oleh tim dan developer ya, bisa jadi. Tapi untuk Pepcoin ya teman-teman ya, untuk Pepcoin, untuk Shiba Inu ini sudah sangat-sangat terlepas ya, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita lihat Dogecoin ya, itu kenapa kalau dia naik ya naik saja ya, karena the real market yang atur ya, bukan tim, kira-kira seperti itu. Pertanyaan kalian dengan jawaban saya tetap punya Shiba Inu ya, dan saya akan hold terus ya, karena jujur saja ya, saya ada nyangkut di beberapa aset juga, termasuk Shiba Inu juga nyangkut teman-teman ya. Tapi kan selalu saya katakan jangan sekali-sekali kalian tuh menjual koin ya dalam posisi loss, kira-kira seperti itu ya, kecuali koin yang kalian beli itu ya koin nggak jelas ya. Kalau Shiba Inu ya saya tetap merasa jelas ya, Pepcoin tetap jelas, Dogecoin tetap jelas. Kenapa? Karena volumenya itu tinggi banget ya, jadi akan susah orang tinggalkan mereka ya, kira-kira seperti itu. Saya yakin 100 kali lipat, 200 kali lipat ke depan teman-teman ya masih bisa terjadi di Shiba Inu ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.